Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bertemu Kopi Yunus Channel. Pada video kali ini kita akan membahas tentang rangkuman modul 2.3, yaitu tentang pembahasan coaching. Apa itu coaching dan bagaimana penerapan coaching di dalam dunia pendidikan, serta nanti contoh-contoh penerapan coaching nanti yang sudah ada videonya. Nanti silakan tonton pada deskripsi yang ada pada konten ini ataupun video ini. Oke, salam guru penggerak merdeka belajar. Oke, kita kembali masuk modul rangkuman untuk modul 2.3, pembahasan tentang coaching. Pada dasarnya peserta didik itu merupakan kertas yang kosong. Dia datang dari berbagai latar belakang. Ya, ada latar belakangnya itu terdiri dari pendidikan orang tua, lingkungan, ataupun karakter yang berbeda-beda, karena peserta didik ini sangat unik. Jadi dari latar belakang tersebut dia memiliki kemampuan dan potensinya masing-masing. Inilah nanti tugas kita sebagai pendidik untuk melejitkan potensi dari berbagai sumber latar belakang dari peserta didik nanti. Apa saja tugas kita pendidik sebagai coaching? Yang pertama tentunya kita akan melejitkan pondasi, menjadikan latar belakang tadi sebagai pondasi kuat untuk melejitkan potensi yang ada pada peserta didik dalam menemukan jati dirinya, kemudian memberikan dorongan dan arahan agar potensi itu tepat sasaran dalam menemukan jati dirinya. Materi ini disajikan oleh Kopi Yunus, CGP Kota Pekanbaru Angkatan 1 tahun 2020 berdasarkan materi 2.3, yaitu modul 2.3 tentang coaching yang saya rangkum dari pembahasan materi tersebut. Capaiannya tentunya kita nanti dapat melaksanakan praktik komunikasi yang memberdayakan sebagai keterampilan dasar sebagai seorang coaching. Kemudian juga dapat nanti melaksanakan coaching ini di dalam komunitas sekolah, baik pada peserta didik, pendidik maupun pada orang tua. Ya, coaching itu didefinisikan sebagai tempat untuk berkomunikasi agar nanti pada coach itu dapat menyelesaikan permasalahannya secara sadar dan bertanggung jawab dan dapat dia selesaikan sendiri. Serta kita juga melakukan nanti komunikasi yang memberdayakan dengan langkah-langkah mendengar aktif, bertanya secara reflektif, dan memberikan umpan balik secara positif. Juga nanti akan kita singgung sedikit nanti perbedaannya dengan konseling dan mentoring. Kemudian di dalam coaching kita juga harus punya rasa percaya. Ya, kita bisa meyakinkan orang bahwa kita ini bisa dipercaya dan orangnya yang humble. Kemudian kita juga bisa memfasilitasi bagaimana seseorang dapat menemukan optimalisme potensi yang dia miliki dalam memunculkan tanggung jawab dan komitmen, serta dapat mengerjakan tugas dan tantangan dalam mengembangkan diri secara fleksibel. Praktek coaching juga dilaksanakan nanti dalam konteks sekolah, merujuk pada model Tirta untuk
pengembangannya dengan sikap terbuka, kritis, empati, dan juga rasa percaya diri. Coaching dalam dunia pendidikan itu untuk mencapai sebuah tujuan, kita perlu yang namanya ada aksi, kemudian kita juga ada membuat perubahan. Kemudian konsep coaching membantu seseorang untuk belajar daripada mengajarinya. Kita di sini tidak menggurui, tapi membantu dia bagaimana dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri. Sebagai seorang pendidik, kita dituntut untuk memberikan kemerdekaan belajar kepada peserta didik, juga berpikir secara kritis dalam menggali dan mengembangkan potensi yang ada pada peserta didik. Ada 4 hal dasar yang harus dimiliki oleh seorang coach, yaitu membangun dasar, keterampilan membangun hubungan baik, berkomunikasi, dan memfasilitasi pembelajaran. Ini dasar-dasar yang harus kita miliki jika ingin melaksanakan coaching. Ini menurut ICF. Berikutnya, perbedaan konselor, mentor, dan coaching. Ya, di sini bisa kita lihat, konselor itu dapat membantu menyelesaikan masalah. Kalau mentor itu memberikan tips atau pengalaman yang pernah dialami. Sedangkan coaching itu kita mendorong, kita membuka atau menemukan jati diri daripada yang punya masalah untuk menyelesaikan masalahnya sendiri dengan bertanggung jawab. Jadi bukan kita yang menyelesaikan masalah, tetapi dia sendiri yang menyelesaikan masalahnya. Dia yang kita suruh berpikir sendiri dengan permasalahan yang ada tersebut, bagaimana dia dapat menyelesaikannya. Jadi otaknya tersebut akan berpikir untuk menyelesaikan permasalahan. Terkadang dalam hal ini kita kadang buntu nih, kalau kita dihadapkan dengan sebuah masalah dengan adanya bantuan coaching, dengan ada pelaksanaan coaching, maka tugas coach untuk memberikan penyelesaian terhadap coaching akan lebih mudah. Komunikasi yang memberdayakan sangat diperlukan di dalam teknik coaching model cerita. Ya. Terkadang kita dalam bentuk tulisan, tanda peraga, ucapan, pemberi, dan ada juga penerima. Ya, jadi untuk menerima informasi dari si pembicara ataupun yang lagi menyampaikan permasalahannya. Ya, seperti bukunya Beck, Bennett and Wall. Ya, dalam coaching perlu kita membentuk sebuah relasi, menciptakan kenyamanan, menghasilkan kreativitas, dan kemerdekaan. Baru nanti di sini muncul nanti komunikasi yang memberdayakan. Jadi ada rasa nyaman, ada merdeka, kreatif, juga memiliki sebuah relasi. Prinsipnya hubungan saling mempercayai. Ya, jadi ada 4 komunikasi yang perlu kita pahami. Ya, ada asertif, pendengar aktif, bertanya efektif, umpan balik yang positif. Ya, di sini dijelaskan asertif itu perpaduan antara pasif dan submisif. Dia juga mencari jalan tengah dari sebuah penyelesaian masalah, melakukan tindakan proaktif. Ya, kemudian yang agresif ini biasanya ditunjukkan oleh pimpinan, sementara yang pasif ini biasanya ditunjukkan oleh staf. Oke, tips-tips menjadi seorang coach, ya, memiliki pemahaman yang sama dari suatu permasalahan. Jadi coach dia akan mengutamakan pendapat, sementara coach itu bersifat hanya mendengarkan dan selalu menggali apa yang akan disampaikan oleh coach. Ingat, jangan lupa di dalam melaksanakan coaching, pastikan keadaan kita dalam keadaan fit dan prima, serta fokus pada permasalahan yang dihadapi dan menyentuh emosi daripada si coachnya.
Ya, ini ada beberapa contohnya ya, seperti bertanya efektif. Kita juga bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka, dilarang untuk memberikan pertanyaan tertutup. Kemudian pertanyaan berfokus pada tujuan, ada pertanyaan refleksi, eksplorasi, mengukur pemahaman, dan ada juga pertanyaannya berkaitan dengan aksi. Pembalik yang positif langsung diberikan saat komunikasi, seperti contohnya, wah bagus ucapanmu yang baru saja kamu sampaikan. Ada yang spesifik, faktor emosi, dan juga bisa kita menggunakan secara apresiasi. Ini umpan balik ini dapat kita lakukan tergantung emosi yang muncul pada saat itu. Kemudian ini adalah beberapa contoh kita bisa kembangkan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh si coaching. Ya. Untuk model coaching ini kita menggunakan model TIRTA, yaitu pengembangan daripada model growth, goal, reality, option, dan will. Nah, jadi pengembangan dari ini muncul nanti model TIRTA. Diharapkan di saat melaksanakan coaching kita bisa mengalir seperti air, karena di sini kita hanya dituntut bagaimana kita bisa menggali potensi yang ada pada si coachingnya. Ada tujuan, ada identifikasi masalah, ada rencana aksi, dan ada tanggung jawab. Untuk contoh praktiknya nanti bisa kita lihat pada deskripsi video ini. Di sana sudah ada beberapa contoh yang sudah saya buat. Ya, sekian dulu pembahasan kita tentang rangkuman modul 2.3, pembahasan tentang coaching, di mana tadi ada coach ya, pemberi manfaat atau pelaksanaan coaching, kegiatan percakapan, coachingnya kegiatan dan manfaat kegiatan coaching. Coach ini adalah orangnya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.